Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi anggaran produksi. Nah, untuk video kali ini memang ditujukan untuk untuk mata kuliah praktik anggaran perusahaan, materi anggaran produksi. Nah, untuk yang pertama, ini adalah terkait dengan pekerjaan yang ada di Microsoft Excel. Nah, contoh soalnya itu saya ambil dari buku Nafarin soal 7.1. Jadi di sini ada diasumsikan ada PT Tibung yang sedang menyusun yang akan menyusun anggaran produksi dengan data historis sebagai berikut. Jadi dengan data anggaran sebagai berikut. Jadi ada anggaran penjualannya ada 6.000 dalam 3 bulan. Kemudian ada pun produk jadi awal yang dianggarkan adalah 100, produk jadi akhir yang dianggarkan adalah 160. Nah, maka pembuat anggaran PT Tibung akan menyusun anggaran dengan stabilitas produk seperti ini. Formatnya seperti ini, nanti teman-teman silakan tuliskan judulnya ya, nama perusahaannya, kemudian anggarannya, jenis anggaran apa, kemudian periodenya. Nah, kalau memang ada harus dijelaskan dalam unit atau rupiah juga bisa. Nah, kemudian di sini ada keterangannya, teman-teman. Di sini keterangannya itu ada schedule-nya sebenarnya ya, ada penjualan, ditambah persediaan akhir, dapatnya adalah produk siap dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, dapatnya adalah anggaran produksi. Nah, nanti kolom-kolom setelah keterangan ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini disesuaikan saja dengan periode yang dianggarkan. Nah, total dari Januari sampai Maret itu merupakan triwulan 1. Yang diisi pertama kali adalah kolom triwulan 1. Penjualannya tadi sudah diketahui di soal ada 6.000, kemudian persediaan akhir ada 160, sehingga produk siap dijualnya itu dijumlahkan saja menjadi 6.160. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal 100, didapatkan anggaran produksi 6.060. Jika teman-teman ingin menyusun anggaran produksi dengan stabilisasi produk, maka 6.060 yang menjadi total triwulan 1 ya untuk unit produksi, teman-teman bagi 3 merata Januari, Februari, dan juga Maret. Jadi stabil seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman masukkan angka persediaan awal. Tadi kan di soal ada 100, kemudian persediaan akhir ada 160. Persediaan awal akan teman-teman masukkan di baris persediaan awal, tapi di bulan Januari, karena di awal. Sementara untuk persediaan akhir akan teman-teman masukkan pada baris persediaan akhir di bulan Maret, karena dia akhir. Nah, kemudian setelah teman-teman dapat persediaan awal, teman-teman bisa mengerjakan angka yang di Januari. Dari anggaran yang diproduksi 2020, kemudian ditambahkan dengan persediaan awal 100, itu didapatkan produk siap dijual 2120. Dari 2120 itu bisa dikurangi dengan 1000 akan dapat persediaan akhir di bulan Januari. Persediaan akhir 1120 di bulan Januari akan menjadi persediaan awal di bulan Februari. Gitu, teman-teman. Karena ini merupakan akunnya adalah akun real, maka akan terbawa terus saldonya di periode-periode berikutnya. Nah, sudah di sini. Untuk Februari sendiri, 2020 nanti akan dijumlahkan dengan 1.120, akan mendapatkan produk siap dijual sebanyak 3.140. Kemudian diselisihkan dengan unit yang dianggarkan terjual di Februari adalah 2.000, sehingga persediaan akhir di bulan Februari adalah 1.140. 1.140 itu akan menjadi persediaan awal di bulan Maret, sehingga produk siap dijual bulan Maret itu didapatkan dari 2020 ditambah 1.140. Setelah itu produk siap dijual akan dikurangi dengan penjualan di bulan Maret, yakni 3.000, didapatkan persediaan akhir ini sama dengan yang diasumsikan, yakni adalah 160.
Maka seperti itulah cara untuk membuat anggaran produksi dengan stabilitas produk untuk PT Tibung. Nah, kalau misal kita melanjutkan lagi, kita pakai ilustrasi yang sama, tapi di sini kita ingin stabilisasinya adalah bukan produk, tapi persediaan. Kalau persediaan, di sini yang stabil adalah persediaan. Walaupun persediaannya tidak sama, akan tetapi kenaikan persediaannya itu stabil pada interval yang stabil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Untuk rumus pada stabilisasi persediaan, untuk intervalnya didapatkan dengan rumus persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi periode. Jika nanti hasil dari rumus tersebut adalah bersifat negatif, maka persediaan awalnya itu akan berfluktuasinya naik dari periode ke periode yang dianggarkan. Kita contoh satu, ini sama dengan yang stabilitas produksi yang dihitung pertama kali adalah yang totalnya terlebih dahulu. Totalnya terlebih dahulu, ketika sudah nanti di bulan Januari, karena sudah ada data penjualan, persediaan awal juga sudah 100, persediaan akhir ada di bulan Maret 160. Nah, rumus daripada interval adalah persediaan awal kurang persediaan akhir dibagi periode, sehingga positif 100 dikurangi 160 dibagi 3 adalah negatif 20. Berarti intervalnya adalah naik untuk persediaan awal. Sehingga persediaan awalnya Januari 100, kemudian Februari 120, dan Maret 140. Kalau Februari 100, persediaan awal Februari itu merupakan persediaan akhir di bulan Januari, sehingga nanti di sini bisa ditulis juga ya bahwa persediaan akhirnya adalah 120. Nah, jika sudah, maka penjualan ditambah dengan persediaan akhir 120 akan didapat produksi yang dijual sebesar 1.120. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal 100, maka didapat anggaran yang diproduksi adalah 1.020. Nah, kemudian untuk Februari, jadi persediaan kita lihat ya bahwa di bulan Maret itu kan persediaan awalnya 140. Persediaan awal 140, maka di sini persediaan akhir di bulan Februari itu juga bisa ini ya teman-teman, bisa sama ya dengan persediaan awal Maret. Jadi persediaan awal Maret itu kan merupakan persediaan akhir di Februari, sehingga di sini 2000 ditambah dengan 140 akan didapatkan 2140, kemudian dikurangi dengan 120 itu dapatnya adalah 2020. Nah, sementara kan untuk di persediaan akhirnya memang kita sudah punya dari asumsi tadi ya 160. Jadi Maret penjualannya adalah 3.000 ditambah 160, dapatnya 3.160 sebagai produk siap dijual. Kemudian dikurangi dengan 140, didapatkan anggaran yang diproduksi untuk Maret adalah 3.020. Kalau di jumlah itu sama, adalah 6.060, sama dengan stabilitas produksi. Akan tetapi kalau kita lihat memang untuk yang stabilitas persediaan, ini berfluktuasi ya untuk jumlah item yang diproduksi. Akan tetapi untuk persediaan awal dan juga persediaan akhirnya itu di maintain berfluktuasi tapi stabil. Nah, ini ada contoh lagi masih dari buku Navarin untuk soal 7.2. Jadi pada bulan Januari 2017
Penjualan yang dianggarkan oleh toko sari menjadi 4 minggu. Minggu ke-1 sebanyak 50 unit, minggu kedua 52 unit, minggu ketiga 53 unit, minggu keempat 55 unit. Persediaan produk jadi awal 2017 sebanyak 10 unit dan persediaan produk jadi akhir Januari 2017 direncanakan sebanyak 8 unit. Berdasarkan data tersebut, buatlah anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas produk dan stabilitas persediaannya adalah 8 unit tiap minggunya. Oke, nah contohnya seperti ini. Teman-teman silakan dibuat dulu nih formatnya seperti ini. Penjualannya juga diinput untuk tiap pekan, sehingga untuk 1 bulan penjualannya adalah kalau di jumlah atau di sum di Excel-nya adalah 210. Nah, kemudian setelah itu persediaan akhir yang dianggarkan di soal adalah 8, sehingga produk siap dijual adalah 218. Kemudian persediaan awalnya adalah 10, sehingga 218 dikurang 10 adalah 208. Nah, 208 nanti akan teman-teman bagi ke 4, sehingga dapatnya adalah 52 unit yang diproduksi dari stabilitas produk, pekan 1 sampai 4. Nah, kemudian bisa dikerjakan di pekan 1 dulu, jadi 52 ditambah 10 dapatnya adalah produk siap dijual sebesar 62, kemudian diselisihkan dengan penjualan, dapatnya adalah persediaan akhir. Persediaan akhir 12 itu akan menjadi persediaan awal pada pekan pertama. Sehingga 52 akan ditambah 12 didapatkan produk siap dijual untuk pekan kedua sebesar atau sebanyak 64 unit dikurangi dengan 52 unit dapatnya adalah persediaan akhirnya masih sama ya 12. Nah, 12 ini akan menjadi persediaan awal di pekan ketiga. Nah, kemudian cara menghitungnya sama, 52 ditambah 12 dapatnya adalah 64 produk siap dijual. Nah, produk siap dijual 64 ini akan dikurangi dengan 53, dapatnya adalah 11 untuk persediaan akhir. Nanti untuk pekan keempat sama caranya seperti itu. Ya, kemudian ada lagi untuk stabilitas persediaan. Jadi stabilitas persediaan di sini ada asumsinya stabilitas persediaan tiap minggunya adalah 8 unit. Nah, 8 unitnya ini kebetulan untuk yang soal 7.2 ya. 7.2 di sini stabilitas persediaan di sini betul-betul stabil. Kalau yang di 7.1 itu ada interval, akan tetapi intervalnya stabil. Nah, kalau di sini dia diketahui bahwa stabil 8. Jadi benar-benar dari tiap pekannya itu persediaan awalnya akan stabil 8. Nah, kalau kita lihat di contoh soal, itu kan sama saja ya untuk yang persediaan awal di pekan 1 10, persediaan akhir di pekan keempat ada 8. Nah, maka bisa dibuat seperti ini. Persediaan awalnya 8 terus. Karena persediaan awal di pekan 2 itu kan merupakan persediaan akhir di pekan pertama. Ini juga 8. Kemudian di sini ya untuk persediaan awal di pekan ketiga itu merupakan persediaan akhir pekan keduanya juga sama 8. Nah, persediaan akhir di pekan keempat itu persediaan awal di pekan keempat itu merupakan persediaan akhir di pekan ketiga, ini juga sama 8. Nah, kalau 8 yang di sini ini sudah diketahui di soal 8.
Jadi untuk persediaan akhir semua sama 8, persediaan awal semua sama juga 8, tapi dimulai dari pekan kedua. Jadi stabil benar-benar 8. Itu untuk asumsi yang diasumsikan oleh pembuat anggarannya seperti itu. Nah, jika sudah di-input, baik persediaan akhir maupun persediaan awal tiap pekan, maka contohnya pekan pertama akan seperti ini. Produksi atau jualnya 50 ditambah 8 adalah 58, dikurangi 10, dapatnya adalah 48 untuk yang diproduksi di pekan pertama. Sementara di pekan kedua, 50 ditambah 8 adalah 60, kemudian dikurangi dengan 8, dapatnya adalah 52, sehingga yang diproduksi untuk pekan kedua adalah 52 unit. Untuk pekan ketiga dan pekan keempat, caranya sama saja, karena di sini sudah ada angka persediaan akhir dan awalnya. Nah, oke, ini ada contoh soal lain, selain yang di 7.1 dan 7.2. Untuk contoh soalnya seperti ini. Contohnya adalah PT Pedro merupakan produsen dari alat elektronik, memproduksi dua jenis produk atau barang, yaitu barang pertama dan barang kedua. Berikut merupakan asumsi untuk anggaran produksi tahun anggaran 2018. Buatlah anggaran produksi dengan asumsi yang ada untuk 2018 dengan stabilitas produk dan stabilitas penjualan. Stabilitas produk dan stabilitas persediaan seperti ini. Nah, oke, untuk yang pertama ini kita buat dulu data rencana penjualan. Yang pertama nih kita lihat dulu asumsinya. Nah, ini asumsinya adalah data rencana penjualan. Ada dua barang, teman-teman, dua barang dan daerah penjualannya juga ada dua. Ini ada triwulan 1, triwulan 2 atau kuartal 1 ya. Kuartal 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuartalnya satunya sendiri ini tidak dijumlah ya, jadi ada Januari, Februari, dan Maret seperti ini. Nah, ini kalau dijumlah, semua total yang dijual untuk barang satu di dua daerah ada 59.900, sementara untuk barang kedua yang dijual di dua daerah itu adalah 72.900. Nah, untuk harga penjualannya sendiri ditaksir untuk barang pertama adalah 1.000 per unit, sementara barang kedua adalah 1.500 per unit. Untuk persediaan barangnya dianggarkan atau diasumsikannya adalah untuk barang satu, persediaan awalnya adalah 5.600 unit, untuk barang dua adalah 9.000 unit. Sementara untuk persediaan akhirnya itu ada 6.500 untuk barang pertama, nah, untuk yang persediaan akhirnya 6.500 untuk barang pertama, 10.000 untuk barang kedua. Yang pertama, jika kita diminta menyusun anggaran penjualan dari data yang sudah ada terlebih dahulu, karena memang sudah ada unitnya sama harga jualnya, jadi kita hanya membuat tabulasi data seperti ini saja. Bisa kita tabulasikan seperti ini. Jadi kuartal 1 itu merupakan penjumlahan dari Januari sampai dengan Maret dari data mentahnya. Nah, ini semua penjualan baik barang satu maupun barang dua selama kuartal 1. Hanya untuk barang satu ya, ini untuk barang satu terlebih dahulu. Kuartal 2 juga nanti untuk tiap daerah dijumlahkan, teman-teman. Ini dijumlahkan. Untuk kuartal 3 dan 4, unitnya juga dijumlahkan untuk daerah penjualan X dan Y. Harga jualnya untuk barang satu sama 1.000 per unit, sehingga total penjualannya itu dari unit yang terjual ya, yang dianggarkan kuantitasnya dikali harga jual itu totalnya adalah 59.900 rupiah. Nah, kemudian
Untuk ini ya, untuk untuk yang kedua, sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman mau membuat lagi, kalau tadi kan total ya, total anggaran penjualan itu untuk seluruh daerah, untuk barang satu. Tapi jika ingin dipisah, mana di daerah X, mana di daerah Y, itu sama aja, boleh juga. Bisa jadi untuk yang tabel yang kuning ini dipisah ya jadi 2, seperti itu boleh. Nah, untuk anggaran penjualan barang satu di daerah X, nanti teman-teman silahkan masukkan atau input berapa unit yang dianggarkan dijual di daerah X, kuartal 1 sampai 4 dikali harga jualnya, karena barangnya adalah barang satu, tetap harga jualnya 1.000. Begitupun juga anggaran penjualan barang satu di daerah Y, jangan terbalik, maka unit yang dianggarkan itu adalah unit yang dianggarkan di daerah Y. Harga jualnya tetap sama karena barangnya adalah barang satu, yakni Rp1.000. Nanti total penjualannya silakan dikalikan saja antara unit yang dianggarkan untuk dijual dikalikan dengan selling price per unit yang dibagikan. Nah, harusnya ini total penjualan yang di X ditambah di daerah Y itu sama dengan ini. Sudah sama ya. Nah, sekarang barang 2. Barang 2 untuk kuartal 1, ini kuartal 1 berarti ditambahkan semua. Kalau untuk yang kuning, teman-teman dijumlah ya, baik yang di daerah X maupun di Y. Berarti untuk barang 2 dijumlahkan kuartal 1 dari bulan Januari, Februari, itu jadi banyak ya untuk kuartal 1. Seperti itu, sama saja untuk barang 2, untuk anggaran penjualan. Tinggal dikalikan aja, total penjualan itu dapatnya dari unit yang dianggarkan dikali dengan selling price per unit. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan angkanya ya, barang satu misalkan, barang satu yang dianggarkan, barang 2 adalah 72.900, sementara barang satu yang dianggarkan adalah 59.900. Kita sudah dapat totalnya. Persediaan akhir ada di soal 6.500 untuk barang satu, barang 2 adalah 10.000. Sehingga jumlahnya, apa yang dibutuhkannya adalah dijumlah saja. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal, dapatnya anggaran produksi. Untuk anggaran produksi barang satu ada 60.800, barang 2 73.900. Jika menggunakan mengutamakan stabilitas produksi, maka untuk barang satu seperti ini, 60.800-nya dibagi 4, nah kemudian nanti tinggal dituliskan aja 5.600 adalah untuk persediaan awal, 6.500 adalah persediaan akhir. Nah, kemudian jika sudah, nanti untuk yang diproduksi kan akan sama ya, 15.200 terus, kuartal 1 sampai dengan 4. Di kuartal 1 sendiri, 15.200 akan ditambah 5.600, dapatnya adalah barang yang dibutuhkan untuk dijual yang 20.800. Nah, kemudian dikurangi dengan penjualan yaitu 16.300, dapatnya adalah persediaan akhir untuk kuartal 1. Persediaan akhir kuartal 1 itu akan menjadi persediaan awal di kuartal 2. Sehingga nanti teman-teman hitung lagi produksi di kuartal 2, ditambah persediaan awal, dapatnya adalah unit yang dibutuhkan untuk dijual, dapatnya adalah 19.300. Kemudian diselisihkan dengan penjualan di kuartal 2, 15.600, dapatnya adalah 4.100. Itu. Nanti lakukan yang sama ya, 4.100 ini akan menjadi persediaan awal pada kuartal ketiga. Dia kan persediaan akhir di kuartal 2. Dia akan diteruskan angkanya menjadi persediaan awal kuartal ketiga. Nanti teman-teman hitung lagi sama 15.200 tambah 4.100, dapatnya adalah 19.300, diselisihkan dengan 16.000, dapatnya adalah 3.300. 3.300 akan menjadi ini.
Di sini. Persediaan akhir kuartal 3 akan menjadi persediaan awal di kuartal 4. Seperti itu. Untuk barang kedua sama saja ya teman-teman ya. Di sini barang kedua 73.900-nya nanti akan stabil dibagi 4, berarti produksi untuk barang kedua adalah 18.475 tiap kuartalnya. Itu untuk yang anggaran produksi, teman-teman. Nah, sekarang untuk yang stabilitas tadi produksi ya, nah ini stabilitas persediaan. Nah, stabilitas persediaan di sini rumus stabilitas persediaannya adalah persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi banyaknya bulan yang dianggarkan ya, atau periode yang dianggarkan. Berarti di sini kita masukkan untuk barang A atau barang 1 terlebih dahulu 5.600 dikurangi dengan 6.500 dibagi 4 adalah negatif 2.225. Sorry. Untuk stabilitas persediaan B 9.000 dikurang dengan 10.000 dibagi 4 itu dapatnya adalah negatif 250. Karena negatif maka interval persediaan awalnya mengalami kenaikan. Nah, kita contoh di barang 1 terlebih dahulu. Nah, ini kita isi terlebih dahulu. Ini sama sebenarnya ya. Kalau angka total satu tahun ini sama saja dengan yang stabilitas produksi di awal. Dimasukkan angkanya. Nah, sekarang kita input dulu 5.600 di sini. 5.600 tadi kan intervalnya untuk yang produk 1 atau barang 1 itu positif 225 karena hasilnya kan adalah negatif ya, maka intervalnya bersifat naik. Berarti 5.600 ditambah 5.800 ditambah dengan 225 maksud saya. Ini ditambah 225. Nah, seperti ini. Nanti sama kuartal 3 juga sama, dari kuartal 2 ditambah 225. Kuartal 4 juga sama. Ini ditambah 225. Nah, ini kan kuartal 2, persediaan awal kuartal 2 itu kan merupakan persediaan akhir kuartal 1 ya, itu tinggal diambil angkanya. Nah, berarti di sini 50825, 16.300 maksud saya ditambah dengan 5.825 akan menjadi 22.125. Kemudian diselisihkan dengan 5.600 dapatnya diproduksi 16.525 pada kuartal 1 pakai stabilitas persediaan. Seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah, maka teman-teman bisa menghitung lagi ya. Karena kan kita sudah punya ya, sebenarnya kan kita sudah punya angka di sini. Angka persediaan awalnya sudah punya. Nah, berarti ini kan tinggal diambil dari sini sebetulnya. Gitu, jadi di sini ketika angkanya persediaan akhir dari kuartal 2, ambil dari persediaan awal kuartal 1, berarti jumlah atau persediaan yang dibutuhkan itu adalah 15.600 ditambah ini. Ya, pokoknya 15.600 ditambah 6.050 dapatnya adalah 21.650 dikurangi dengan 5.825 itu dapatnya adalah 15.085. Nah, kemudian di sini kan persediaan akhirnya nggak ada ya. Nah, kita ambil gitu teman-teman, diambil. Nah, kalau sudah diambil persediaan akhirnya berarti kan bisa dapat penjumlahan barang yang dibutuhkan, kemudian 22.275 ini dikurangi dengan 6.050 dapatnya adalah 16.225. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk persediaan akhir di kuartal keempat, memang sudah ada.
Jadi kita pakai aja langsung 6.500 seperti ini. Nanti untuk barang 2 itu juga sama aja, teman-teman ditulis dulu di totalnya, tulis dulu penjualan tiap kuartalnya, kemudian tulis persediaan awalnya 9.000, kemudian persediaan akhirnya taruh di kuartal 4 10.400, karena intervalnya adalah naik 250, maka persediaan awalnya akan menambah 250 terlebih dahulu. Karena sudah memiliki kuartal awal, persediaan awal di kuartal 2 9.250, maka untuk yang persediaan akhir di kuartal 1 juga tinggal ambil angkanya. Ambil angka. Dikerjakan, maksudnya dipahami sama dengan yang barang satu tadi. Nanti teman-teman akan mengerjakan soal 1, soal 2, soal 3. Nah, ini mungkin ada yang kurang ya. Jadi susunlah anggaran penjualan terlebih dahulu. Nah, ini susunlah anggaran penjualan terlebih dahulu sampai menunjukkan angka total penjualan ini sebenarnya sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Sama dengan contoh soal, nanti akan ada total penjualan seperti ini. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal mengalihkan aja ya, tinggal mengalihkan aja unitnya dengan harga penjualan ini sudah tertera di sini. Nah, kemudian ini untuk persediaan barangnya ada seperti ini contoh soal. Nanti teman-teman silahkan menggunakan contoh seperti ini, dibuatkan untuk anggaran penjualan, anggaran produksi dengan stabilitas produk, kemudian anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Bisa lihat formatnya di contoh soal, silahkan dibuat sendiri di sheet ini. Sementara di soal kedua, teman-teman, ini sama juga. Ini teman-teman akan membuat ya, membuatnya sama ya teman-teman. Oh, mungkin ini ada kaitan error. Ini harga jualnya 3.000 ya teman-teman, bukan 3. Ya, untuk produknya, untuk harga jualnya juga sudah ada, kemudian untuk persediaannya juga sudah ada. Nah, nanti ini saya samakan aja pertanyaannya, jadi cara pengerjaannya juga sama seperti yang ada di sheet contoh soal. Nah, untuk soal ketiga, ya seperti ini, nanti teman-teman bisa bikin formatnya pakai soal 7.1 teman-teman. Jadi di sini ada data-datanya, silakan nanti coba dibuat seperti yang ini. Kemudian untuk soal nomor 4, ini sudah saya buatkan, ini sebenarnya sama dengan di buku. Kalau di buku itu kan asumsi kita diminta membuat stabilitas produk dan persediaan, tapi angka penjualannya itu memakai yang rata-rata industri. Nah, untuk di soal 4, itu sebenarnya sama saja instruksinya dan informasinya, hanya saja penjualannya yang akan berubah ya, akan beda. Kenapa? Karena menggunakan menggunakan rata-rata bergerak, mungkin average. Nah, ini sama saja. Seperti itu. Untuk yang soal 4, ini nanti akan saya jelaskan
di video selanjutnya karena berhubungan juga dengan yang di buku ya. Seperti itu, baiklah untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.